Setengah dari Gua Walet ini tertutup air, tapi kalau pasang ini kondisinya bahkan lebih parah, bisa tertutup semuanya. Kemungkinan untuk berdiri itu nggak kuat. Sekokoh apapun kita nggak mampu berdiri. Ini yang mereka cari sebenarnya adalah sarang walet. Saya nggak kebayang berapa harga sarang burung yang ada di atas, tapi saya dari tadi konsentrasi bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka di tengah keadaan yang kayak begini. Jadi Mas sebenarnya sama teman-teman nelayan di sini mau kerja di darat ya? Sangat mau. Tapi sampai sekarang belum ada kesempatannya. Berarti ini mata pencarian utama? Iya. Sejak tahun 1980-an, nama Kebumen dikenal sebagai kota penghasil sarang burung walet alami terbesar di Indonesia. Kala itu, hampir seperempat warganya menggantungkan hidup dari sarang burung walet. Bahkan sempat hampir 10% pendapatan asli daerahnya berasal dari penjualan sarang burung walet saja. Monumen walet ini mengukuhkan predikat Kebumen sebagai penghasil sarang burung walet terbaik Nusantara. Menekuni pekerjaan dengan resiko mengancam keselamatan jiwa, ternyata tak menjamin para pekerja ini meraih banyak rupiah, apalagi sejahtera. Ketika pekerjaan lain yang lebih aman tak dapat juga diandalkan, maka tak ada pilihan bagi mereka. Pemirsa, inilah Indonesia. Disinilah tempat mereka bekerja. Siapa yang tak kenal ganasnya laut bagian selatan, Pulau Jawa? Tebing-tebing karang ini menjadi rumah dari salah satu komoditi hasil alam termahal di negeri ini. Gua Karang Agung menjadi buktinya. Kali ini, saya akan mengikuti warga yang akan mencari nafkah di lokasi yang tidak biasa. Hampir seluruh garis pantai Kabupaten Kebumen merupakan tebing dan karang. Panjangnya mencapai 35 km. Hal ini membuat Kebumen menjadi kaya akan gua pesisir yang menjadi rumah bagi burung walet. Ada hampir 300 gua di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Lebih dari 100 diantaranya merupakan gua pesisir. Sebelum masuk ke Gua Karang Agung, saya bersama tim pecinta alam Bukit Seribu menggunakan alat keselamatan standar. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi. Setengah dari Gua Walet ini tertutup air, tapi kalau pasang ini kondisinya bahkan lebih parah, bisa tertutup semuanya. Bagi mereka mungkin sudah biasa, tapi untuk saya harus pakai alat keselamatan standar supaya tidak terjadi apa-apa di dalam. Saya akan ikut tali yang mereka gunakan ke dalam ini. Sekilas, jalur menuju sarang terlihat mudah dilalui. Tapi, nyatanya tidak. Meniti langkah demi langkah dengan posisi tubuh menahan hempasan ombak ternyata sangat sulit. Untungnya, tali pengaman ini mempermudah saya untuk terus masuk ke dalam Gua Karang Agung. Sayangnya, selama 1 jam kami menunggu ombak reda dan air laut surut, ternyata keadaan justru berbalik. Kondisinya semakin membahayakan. Permukaan air laut semakin tinggi. Ombak yang masuk ke dalam gua semakin besar.
Para pekerja yang biasa disebut sebagai pengunduh memberi kami peringatan berkali-kali. Kemungkinan untuk berdiri itu nggak kuat. Sekokoh apapun kita nggak mampu berdiri. Jadi ya terpaksa nunggu hari. Para pengunduh hanya bisa menunggu. Perhitungan yang telah dipersiapkan ternyata meleset dari prediksi. Ombak yang dalam kondisi normal sudah setinggi 2 meter, hari ini menjadi 2 kali lebih tinggi. Tapi kalau kondisinya gini gimana? Kalau kondisi seperti ini terpaksa kita nggak bisa, Mas. Kita urungkan dulu sampai betul-betul air gelombangnya betul-betul nggak ada. Pemirsa, setiap pengambilan ini, setiap pengunduhan biasanya memang sesuai dengan perhitungan ya Pak ya? Ya, betul. Kalender Jawa atau perhitungan alam. Tapi sayangnya hari ini kita nggak bisa ngambil. Saya nggak bisa ikut bawa Bapak ini untuk ngambil sarang walet karena kondisinya terlalu berbahaya. Ya, betul. Pakai alat keselamatan standar pun juga nggak menjamin saya akan bisa sampai ke sana. Gitu. Karena guanya di belakang sana kita masih harus masuk lagi. Dan kalau masuk ke dalam, airnya setinggi ini. Itu belum termasuk ombaknya. Ya Pak ya? Ya, betul. Tidak ada kata menyerah. Kami pun mencoba memasuki gua yang lain. Jarak antara gua yang satu dengan gua yang lainnya ternyata cukup jauh. Setidaknya 1 sampai 5 km. Kami pun harus berjalan kaki cukup jauh untuk mencapai ke lokasi. Kali ini, saya dan para pengunduh akan masuk ke Gua Pedalen yang letaknya ada di balik Gua Karangagung. Masyarakat setempat percaya bahwa ritual seperti ini bisa mempermudah jalannya panen sarang burung walet. Dalam penanggalan Jawa, ada 4 kali musim panen sarang burung walet, yakni pada bulan Januari, bulan Maret, bulan Agustus, dan bulan Oktober. Berdasarkan perhitungan itu, kami sudah berada pada waktu yang tepat. Tapi alam tak pernah stabil sesuai perkiraan manusia. Kekuatan air masih sebatas rusak orang dewasa. Ya, jadi kalau kita berdiri itu masih bisa terkena. Tapi kalau ada bantuan tambang, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa lah. Soalnya air kalau kita pas datang terus kembali naik ke tengah, itu pasti langsung masuk ke dia lebih cepat. Ke tengahnya itu lebih kencang gitu lah. Daripada dua tengah tepi. Kami lanjutkan langkah menuju ke titik sarang. Di atas gua, terlihat sebagian sarang burung walet yang telah siap dipanen. Dibantu penerangan dari lampu senter dan sebilah bambu, para pengunduh mulai mengambil sarang burung walet. Saat mengambil sarang, kami harus mencari tempat pijakan yang kuat untuk berdiri agar tidak jatuh. Saat arus sedang kencang seperti saat ini, posisi tubuh harus kokoh menahan hempasan air. Pemirsa, saya berdiri di atas batu dan kalau misalkan saya berdiri di dasarnya, ini air setinggi dada orang dewasa dan itu masih berbahaya buat kami karena tidak bisa menjaga keseimbangan kami kalau misalkan ombaknya terus datang seperti ini. Beberapa tim sudah mencoba untuk mengambil sarang walet, tapi sepertinya masih kesulitan. Dan kayaknya kita harus menunggu dulu di titik tempat ini supaya kondisinya lebih aman lagi. Memanen sarang burung walet memang tidak pernah mudah. Inilah yang membuat harganya tidak pernah murah. Untuk 1 kali proses panen sarang burung walet saja, butuh keberanian bagi para pengunduhnya. Ada banyak rintangan untuk merambat di bebatuan karang yang tajam, licin dan terjal. Belum lagi ditambah dengan kondisi ombak
dan angin laut yang seringkali tak bersahabat. Pemirsa, ini yang mereka cari sebenarnya adalah sarang walet. Tapi beberapa sarang walet yang sudah kita coba untuk ambil, ternyata sarang burung seriti, yang itu beda jenisnya dengan walet dan harganya sebenarnya nggak seberapa. Tapi saya dari tadi lebih konsentrasi sama keselamatan mereka. Saya nggak kebayang berapa harga sarang burung yang ada di atas, tapi saya dari tadi konsentrasi bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka di tengah keadaan yang kayak begini. Untuk meraih satu sarang saja, sudah sulit bukan main. Apalagi kalau di dalam satu gua ini ada belasan hingga puluhan sarang burung walet yang harus diambil. Tapi kini, jumlah sarang burung walet terus menurun. Hal ini dikarenakan jumlah burung walet liar yang semakin sedikit di wilayah Kebumen. Perebutan lahan dengan burung seriti, serangan dari burung pemangsa seperti elang, ditambah ekosistem yang tergerus dengan pembangunan membuat burung walet liar terdesak mencari sarang baru yang lebih aman. Alhasil, gua-gua ini nantinya akan ditinggalkan oleh burung walet. Semakin langka sarang burung walet, semakin tinggi harga jualnya. Satu sarang burung walet bisa mencapai harga Rp300.000. Jumlah yang sangat besar bagi mereka yang meraih pendapatan hanya satu kali setiap 3 bulan. Tapi, selain sarang burung walet, ada pula sarang burung seriti yang harganya hanya Rp150.000 per sarang. Manfaatnya tak jauh berbeda, tapi permintaan terhadap sarang burung walet jauh lebih tinggi dibandingkan sarang burung seriti. Sarang yang terbuat dari air liur burung ini biasa digunakan untuk produk obat, suplemen, kosmetik, dan bahan makanan. Importir dari Asia Timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea percaya bahwa kandungan nutrisi dalam sarang burung walet ini diperlukan oleh tubuh kita setiap harinya. Sarang burung walet dari Kebumen dihargai sebesar Rp3 juta per kilogram. Tapi, jangan bayangkan mereka mampu meraup penghasilan sebesar itu